Ada hadis sahih dari riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmizi dari Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawma Khaybar. Jadi setelah berlalunya perang Khaybar, ada salah seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Jadi dia meninggalnya bukan dalam perang, tapi setelah perang. Namun dia ikut perang, maka tidak disebut syahid orang yang meninggal setelah terjadinya perang baru meninggal. Nyan hana keken syahid, walaupun lukanya didapatkan dari medan perang. Hanya dalam fikih menang disebut. Jadi yang keken syahid yang mana? Yang meninggal waktu meperang. Kan sakit waktu meperang atau kan luka waktu meperang, dua meninggal oleh perang kannya. Langsung meninggal di waktu perang. Nah, kali ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah perang, dan dia di waktu perang dipercayakan oleh Nabi menjaga harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi dijaga oleh Nabi. Dan harta rampasan itu tidak boleh dibagi sebelum Nabi mengizinkan untuk dibagi. Fazakara zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkanlah kepada Nabi bahawa sahabatnya itu meninggal dunia. Tentu yang dimaksud adalah, ya Rasulullah, tolong salatkan. Karena orang kalau di masa Nabi semua jenazah diusahakan agar Nabi mensalatkannya. Maka dikabarkan ke Nabi dengan permohonan supaya Nabi mensalatkan. Apa jawab oleh Nabi? Sallu ala sahibikum. Salatlah kalian untuk sahabat kalian. Aku tak mau mensalatkannya. Eluhana bersemayang. Semayang wakah macam. Fataghayyarat wujuhun nas. Berubahlah wajah-wajah para sahabat. Kaget. Terkejut. Pakan jek hang getim bersemayang di Nabi. Apa masalahnya? Sampai sahabat mengatakan, bukankah dia berperang bersama kita ya Rasulullah? Nah, di situ Rasulullah melihat wajah-wajah yang keheranan. Rasulullah kemudian mengatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ini sahabatmu ini, dia telah melakukan ghulul fi sabilillah. Dia telah berkhianat di jalan Allah. Tapi apa khianatnya? Nah, para sahabat mencari tahu. Pulanglah mereka ke rumah orang meninggal ini. Fafattashna mata'ahu fawajadna kharazan min khuruzi Yahud la yusawi dirhamain. Kami periksa semua barang-barang bawaannya dari perang. Jadi kami periksa semuanya dan kami dapatkan ada manik-manik. Manik-maniknya bisa gelang, bisa kalung, milik orang Yahudi yang kalah perang waktu perang Khaybar. Ternyata itu telah diambil duluan dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh Nabi SAW. Padahal manik-manik itu la yusawi dirhamain, tidak mencapai 2 dirham. Harga hana druk tertuh 50 ribu. Tapi langsung Nabi tak mau mensalatkan jenazahnya. Nyan geken bud khianat. Mandum so yang pebut khianatnya, seandainya Nabi masih hidup, sungguh dia tak akan mensalatkannya. Bencinya Nabi. Menyo urujih na bud khianat, pula meronyo. Mereka yang dulu hidup bersama Nabi penuh dengan keimanan. Mereka melihat mukjizat Nabi SAW. Tapi masih ada jiwa berkhianat setelah dipercayakan. Pula meronyo. Lihatlah mereka-mereka yang hari ini dipercayakan menjadi para pejabat, dipercayakan menjadi anggota aja. Lalu disuruh diberikan amanah, iaitu untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berkhianat. Yang seharusnya gaji untuk bekerja, mereka lakukan bukan untuk bekerja, tapi untuk kepentingan pribadi. Maka muncullah para koruptor. Yang koruptornya mandum pengkhianat. Kita tak usah bicara terlalu jauh. Hana perlu ada pegawai sampai yang watah-watah hilai dah fikir. Di antara getanya watah tajak ura-ura tak kerja. Apakah nak buat khianatnya? Kalau seorang tenaga pengajar, kalau seorang dosen yang seharusnya dalam satu semester dia masuk 16 kali pertemuan, nyan aturan di dosen,
tamang 16 ge mengajar. Tapi hana gedamang 16 ge, gedamang 8 ge tak. Lam 8 ge nyan 3 tamang 2 ge teken. Nyo ke nyo but khianat. Cok gaji punuh, tamang 8 ge hana punuh. Kalau ada guru-guru yang mengajar di sekolah tak pernah masuk ke sekolahnya, dia punya kantor yang berbeda. Dia ukula hana cuma untuk sidik jari tak. Fingerprint tak ke sidik jari, hanya berangkat aja. Nah kantor lain di kebun sawit. Yang mengajar tak pernah tapi ambil gaji penuh. Inilah orang yang disebut ghulul, para pengkhianat. Dan budnya merata orang kena. Amanah sudah hilang dari dada. Tidak ada lagi rasa takut ke Allah. Jadi nah yang gebi amanah gejuk kunci nyompat kajaga kantor. Satpam you jaga kantor, security you jaga kantor. Tiba-tiba gadah peng yang pebut security, yang pebut satpam. Nyaw geken khianat. Dalam hukum agama kita, yang bukan milik kita tak boleh bawa pulang. Yang ada kantor hanya po. Walaupun satu pulpen, walaupun satu spidol, yang spidol gejuk kepa you mengajar di bak tempat kantor yang mengajar. Tak puas spidolnya, yang tak puas. Tak mengajar debat TPA katanya supaya hemat TPA katanya hana payah belum spidol. Nyan spidol nyan geken pengkhianat waktu tacok ada kantor hana terkait. Bahkan satu botol aqua pun tak boleh bawa pulang kalau tak diizinkan oleh kantor. Kalau aqua itu diperuntukkan untuk tamu, diperuntukkan untuk kerja di tempat, itu tak boleh dibawa pulang. Ada orang yang kadang-kadang menjadi panitia, yang nasi bungkus dia pesan untuk 500 orang. Harga sebenarnya 15 ribu sebuah bungkus. Tapi kepegah bakpo kedai, idona ne tanda tangan stempel macam. Masalah padumnya bakamo yang tulis. Yang harga 15 ribu ketulis 25 ribu. Ini ghulul, pengkhianat. Orang-orang yang diberikan mobil-mobil plat merah, yang gejuk motor-motor plat merah, hanya biasa para pejabat diberikan mobil plat merah. Hari Sabtu Minggu berjalan dengan mobil tersebut menuju ke tempat-tempat wisata, membawa keluarga, semua urusan pribadi. Tapi waktu pasal minyak di SPBU, cok bon ba SPBU tagih bukan tu, padahal but pribadi. Nyan pengkhianat. Apa kata Rasulullah? Semua orang yang pernah berkhianat, maka nanti dia bawa barang khianatnya di padang mahsyar, berdiri 50.000 tahun. 50.000 tahun bawa barang khianatnya. Maka haji di padang mahsyar macam-macam tanging urang pak. Mungkin tanging urang yang name motor plat merah